Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Amalia dan adik saya Ubaidillah Fakih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih tugas kita sebagai manusia dan bagaimana cara menyikapinya tentang wabah yang sedang terjadi saat ini, serta keimanan yang gimana caranya agar kita tetap menjaga keimanan walaupun sekarang sedang terjadi wabah virus COVID-19 yang sekarang. Jadi yang pertama itu bagaimana tugas kita dan bagaimana cara kita menyikapi tentang wabah corona ini sesuai ajaran Islam ya, karena kan kita walaupun kita tuh udah misalnya kita udah menjaga kebersihan, mencuci tangan, tetapi kalau misalnya kita lupa tugas kita sebagai kita kan Islam, jadi kita lupa, ya kayaknya sama aja bohong gitu kan. Jadi tuh virus corona ini tuh muncul di awal tahun 2020 ini. Yang muncul itu pertama kali itu di Wuhan, di Cina. Itu juga banyak banget memakan korban, bisa sampai kurang lebih 2.600 korban jiwa, dan terinfeksi juga kurang lebih 80.000 jiwa. Terus virus yang sampai saat ini tuh belum ditemuin gitu loh obatnya, gimana sih cara nyembuhinnya gitu, gimana sih biar kita tuh bisa langsung sembuh. Karena kan kalau misalnya orang tua sekarang itu tuh rentan gitu kan, kalau misalnya dia terkena itu bisa sangat fatal gitu, bisa meninggal karena kan imunnya sudah ya lemah. Terus juga akibat virus ini nih korban yang banyak memakan korban gitu, jadi banyak yang meninggal dunia. Angkanya juga hampir mendekati ratusan ribu, baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi. Dari jutaan manusia ini nih terancam gitu terkena wabah yang mematikan ini. Ada juga bagaimana cara kita menyikapi epidemi global ini. Jadi tuh sebagai muslim kita kembalilah gitu kepada ajaran-ajaran agama kita, mengikuti kiat-kiat yang ada untuk seorang muslim dan bagaimana cara menyikapinya. Yang pertama itu ada senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Jadi kayak sama aja bohong gitu, kita melindungi diri kita dari yang cuci tangan setiap hari, terus setiap kita pakai masker setiap mau keluar. Itu tuh sama aja bohong kalau misalnya kita tuh lupa sama Allah. Jadi kita nggak berdoa sama Allah, nggak memohon perlindungan dan kesehatan sama Allah, itu tuh sama aja bohong. Karena di Indonesia juga udah ada yang walaupun dia di dalam rumah aja, tapi kalau misalnya dianya cuman keluar gitu, cuman ke tetangganya gitu, dia mau beli bahan pokok, tapi kalau misalnya dia pokoknya dia sedikit aja nggak hati-hati, dia tuh kena gitu. Udah ada gitu kasusnya di sekarang ini, padahal dia cuman ke warung, padahal dia udah pakai masker, udah pakai sarung tangan mungkin, tapi tetap aja kalau misalnya Allah menghendaki dia kena, pasti dia kena. Maka dari itu kita tuh harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Dan ada juga Allah juga berfirman dari Quran surat Yusuf ayat 64 yang artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan ialah maha penyayang di antara para penyayang. Jadi berlindung kepada Allah bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa, bisa aja dari Al-Quran seperti surat Al-Falaq, surat An-Nas, ataupun doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW, seperti yang dianjurkan untuk dibaca dari pagi sampai petang hari, yang artinya dengan nama Allah yang tidak membahayakan, dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, dan ialah maha mendengar lagi maha mengetahui.
Doa ini berdasarkan sabdi Nabi SAW. Bila diamalkan oleh seorang hamba di pagi hari sampai petang hari, maka masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya tidak akan membahayakan segala sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi ini. Ada juga yang kedua, itu berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Jadi di samping kita tuh berlindung kepada Allah, tentu kita sebagai seorang manusia juga harus berikhtiar gitu dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tuh tidak menular dari orang lain terus ke kita gitu kan. Ikhtiar dalam skala individu ini juga dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakan makanan yang baik, rutin memakai masker, terus juga serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian yang tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak penting kan, apalagi kita namanya kita masih remaja, suka kumpul-kumpul, suka main gitu, masih nyepelain virus ini gitu. Sebaiknya tuh jangan kayak gitu, karena ini nih benar-benar virus yang mematikan. Kasihan kita sama orang tua kita. Kita masih remaja, mungkin imun kita juga masih kuat, masih di bawah 30 atau di bawah 20. Imun kita masih kuat, tapi pas kita dari luar terus kita masuk ke rumah, itu kan kita ketemu sama keluarga, ketemu sama orang tua, ketemu sama ya adik-adik mungkin. Kita kan nggak tahu apakah mereka punya riwayat penyakit apa, dan itu tuh bakal membahayakan keluarga kita gitu. Terus ada juga ikhtiar dalam skala berjamaah, bisa dilakukan dengan cara mencegah agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus, seperti ODP yang misalnya habis pulang kampung, misalnya dari Bandar Lampung terus pulang kampung ke Lampung Barat, itu kan termasuk ODP ya. Jadi kita tuh harus memperhatikan dia gitu. Dia tuh sebenarnya ada virus apa enggak, jadi kita harus mengisolasi dia. Dan juga ada hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, yang artinya, apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit seperti COVID ini di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya, sebagai bentuk daripada. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ada bertawakal kepada Allah. Dari setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita tuh bakal berserah kepada Allah gitu. Kita tawakalkan diri kita kepada Allah, karena hidup dan mati kita tuh sebagai seorang hamba semua berada di tangan Allah gitu. Allah yang nentuin kita. Misalnya bisa aja kita meninggal hari ini, bisa aja kita meninggal besok atau kapan, kita kan nggak tahu. Yang nentuin tuh cuman Allah gitu. Jadi kita tuh harus senantiasa bertawakal kepada Allah, selalu berdoa, mengikuti aturannya, dan ya sebagainya lah. Dan Allah juga berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Jadi kamu itu harus sholat, harus tawakal, harus berserah diri kepada Allah. Kita kan nggak tahu kapan kita mati, kapan kita sakit, kapan kita apapun, kita nggak tahu. Kita cuman bisa berserah diri kepada Allah. Dan kita harus tahu juga bahwa seorang hamba itu akan tetap hidup bila mana emang ajalnya belum datang. Bahkan virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu bisa, kalau misalnya kita tuh udah ajalnya gitu, kita walaupun terkena virus corona, tapi kalau kita belum ajalnya, maka ya kita tuh nggak bakal meninggal gitu, karena kita belum dapat ajal itu. Dari ajal seseorang itu maka kita tuh harus tetap bertawakal,
kita tuh nggak boleh takut dengan mati atau apapun kalau kita misalnya sudah beriman. Jadi gimana pun caranya kita harus berserah diri kepada Allah, mengikuti ajarannya, harus salat 5 waktu, harus taat beribadah, harus menghormati orang tua dan sebagainya. Dan yang keempat, ada yakin kepada Allah akan kesembuhan. Nah, ini yang harus kita harus kita pelajari banget. Karena kemarin ada kasus dari orang Lampung Barat yang tinggal di Jakarta. Dia itu dia tuh mau pulang ke sini karena dia tuh karena dia tuh terjangkit virus COVID ini, tapi dia tuh malah nggak percaya diri dan takut karena virus ini. Bukannya dia mengisolasi diri di Jakarta, tapi dia mau pulang ke Lampung Barat, dan di situ ditahan sama bupatinya karena kan ya itu bakal membahayakan masyarakat yang ada di Lampung Barat. Jadi dia takut dan dia depresi. Jadi dia kayak mau, ya sempat dia juga mau bunuh diri, tapi karena banyak orang yang nguatin dia, yang selalu bilang kamu bakal sembuh, dan alhamdulillah sekarang juga dia udah sembuh, kabarnya dia udah yang kedua itu ada keimanan yang menyangkut dengan pandemik yang terjadi pada saat ini. Bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah, tentunya kita harus senantiasa mengingat Allah, memperkuat keyakinan bahwa Allah itu pencipta segalanya dan mengatur semuanya, mengatur jalannya kehidupan kita itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi dalam virus corona ini tuh kita tuh wajib meyakini bahwa makhluk mikron yang tak kasat mata ini tuh termasuk ciptaan Allah juga gitu, bahwa Allah itu udah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kodarnya. Allah telah menciptakan api mempunyai kodar, membakar. Allah juga telah menciptakan virus dengan kodar dapat menjangkit pada inang hingga menyebabkan sakit. Allah telah menciptakan manusia yang memiliki akal untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang kedua itu ada konsep keimanan yang berhubungan dengan pandemik yang sedang terjadi saat ini. Jadi kita sebagai umat muslim yang beriman, kita tuh harus senantiasa mengingat Allah, memperkuat keyakinan bahwa Allah tuh pencipta dari semuanya, seisi bumi ini nih. Apapun itu, entah itu penyakit, entah itu apapun itu, semua datangnya dari Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa itu semua ditakdirkan dari Allah. Dan dalam virus corona ini, setiap mukmin wajib meyakini bahwa makhluk mikron tak kasat mata ini juga ciptaannya, dan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kodarnya. Allah telah menciptakan api mempunyai kodar untuk membakar. Allah pun telah menciptakan virus dengan kodar dapat menjangkit pada inang hingga menyebabkan sakit. Allah juga telah menciptakan manusia dengan kodar, memiliki akal untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, serta gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 17-21. Ini pun dibalik terciptanya wabah corona ini, telah pasti bahwa manusia itu punya kapasitas yang harus berupaya penuh memikirkan tentangnya, memetik hikmah di balik pencipta corona bagi yang bukan ahli dan tidak memiliki kapasitas untuk itu. Jadi kita tuh harus percaya gitu kalau virus ini tuh diciptain oleh Allah, terus juga bakal kembali lagi kepada Allah gitu. Jadi kita harus yakin bahwa semua yang diberikan oleh Allah itu pasti ada jalan keluarnya. Dampak terhadap manusia juga dari wabah ini
dirasa baik atau buruk menurut manusia. Tapi kalau menurut saya itu ada baik dan buruknya. Mungkin buruknya ya, yang pertama buruknya kita tidak bisa kemana-mana, hasil kita kerja tuh kurang kan, pemasukan tuh pasti kurang. Terus juga banyak orang-orang yang di sana yang kurang mampu itu jadi nggak bisa makan. Bahkan kemarin ada berita katanya kalau yang ada di Banten itu meninggal karena dia nggak makan 2 hari. Tapi kita nggak tahu sih berita yang sebenarnya seperti apa. Cuman kan itu dampak buruknya dari corona ini, banyaknya korban jiwa yang meninggal atau yang terinfeksi. Terus juga baiknya, kita bicara baiknya. Mungkin menurut saya baiknya dampak dari corona ini kita lebih bisa kumpul sama keluarga, tetap di rumah. Walaupun sekarang lagi bulan Ramadan, kita walaupun tidak bisa tarawih di masjid, tapi kita masih bisa tarawih di rumah bareng keluarga. Kita lebih bisa sering melihat keluarga, berkumpul bersama keluarga. Itu sih menurut saya kalau misalnya baiknya dari dampak corona ini. Dan juga prinsip yang harus dimiliki seseorang mukmin bahwa Allah tuh telah menetapkan qadar atas segala sesuatu seorang muslim, dan wajib mengimani bahwa qadar baik dan buruk semuanya berasal dari Allah. Ada hadis juga dari Quran surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Adapun tentang datangnya wabah atau suatu penyakit juga demikian, semuanya ketetapan dari Allah. Dalam hal ini seorang muslim wajib iman bahwa Allah telah menciptakan suatu penyakit dan Allah pula telah menciptakan obatnya. Jadi mungkin sekarang kita belum menemukan obat dari virus ini, tetapi pasti suatu saat kita tuh bakal menemukan jalan keluarnya, bagaimana cara mengakhiri ini semua dengan mungkin mengisolasi diri di dalam rumah, tidak keluar rumah. Mungkin itu akan mengurangi angka yang terjangkit ataupun yang meninggal dunia, mungkin dengan cara itu. Dan ketika musibah penyakit itu melanda pada manusia, Allah memerintahkan manusia ridho terhadap qada Allah dan menghadapinya dengan bersabar, dan Allah memberikan balasan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sesungguhnya wabah ini adalah siksa yang dikirim Allah kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman karena seorang hamba yang tinggal di negerinya yang tengah terjangkit, lalu ia bersabar dan mengharap ridha Allah, maka ia akan mendapat seperti pahala orang yang syahid. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang terkena virus ini lalu meninggal, bisa jadi mereka itu mati dalam keadaan mati syahid. Seperti misalnya dokter yang terkena karena mereka itu merawat orang-orang yang positif corona, terus dokter itu meninggal. Jadi dokter itu bisa dikatakan dia adalah mati syahid. Atau orang-orang yang terjangkit virus corona itu mati syahid, seperti itu. Dan juga aku akan memberitahumu satu kalimat yang datang dari bawah arsy dan dari gudang surga, yaitu tiada daya dan tidak ada kekuatan kecuali kekuasaan Allah. Allah berfirman, sungguh hambaku telah tunduk dan berserah diri kepadaku. Hadis riwayat Al-Hakim. Sekian dari
penjelasan dari saya. Semoga adik saya dan saya serta keluarga-keluarga saya dan teman-teman saya bisa mengambil sisi positif dari wabah ini. Jadi kita harus berserah diri, intinya kita harus berserah diri kepada Allah. Kita harus tetap bersabar walaupun mungkin ada sisi buruknya, entah kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, tetapi kita harus selalu bersyukur. Apapun yang telah Allah berikan itu pasti baik buat kita. Semoga pandemi ini, virus ini cepat selesai agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya dan melakukan hal-hal yang baru lagi nantinya. Jadi itu dari saya. Semoga bermanfaat, dan bila kurang atau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.